Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ibadah kurban yang disyariatkan di dalam Islam, yang insya Allah dilaksanakan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah ba'da sholat id, dan berakhir sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab. Yang pertama adalah, apa hubungan antara kurban dengan akikah? Persamaannya sama-sama menyembelih. Ya, perbedaannya nanti fungsi, kemudian juga jenis hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga, waktu penyembelihan. Fungsi akikah itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tebusan, bagi setiap bayi yang lahir. Ya, sebagaimana sabda beliau SAW, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian jenis hewan, yaitu untuk akikah hanya kambing, ya, atau yang sejenis, yaitu domba. Ya, 1 ekor untuk anak perempuan, kemudian 2 ekor untuk anak laki-laki. Ya, kemudian kapan disembelih? Yang paling afdal adalah tuzbahu yauma sabihi, disembelih pada hari ke-7. Itu adalah kesepakatan para ulama, hari yang paling utama untuk penyembelihan akikah. Ya, adapun bagi yang tidak sanggup, tidak mampu pada hari yang ke-7, bisa dilakukan hari ke-14, 21, dan seterusnya. Adapun kurban adalah merupakan bentuk ibadah yang dikaitkan dengan Idul Adha. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah semata-mata untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah kurban. Nah, kemudian para ulama ahli tafsir mengatakan wanhar di sini adalah penyembelihan hewan kurban yang dikaitkan dengan tadi disembelih pada hari nahar, hari raya Idul Adha setelah sholat id, kemudian berakhir sampai tanggal 13 atau akhir hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Adapun jenisnya berbeda dengan akikah, yaitu hewan ternak, itu bisa kambing, bisa domba, sapi, kemudian onta. Ya, ada yang bertanya bagaimana dengan kebo? Ya, para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kebo itu atau kerbau itu, ya, merupakan min jinsil bakar, bagian daripada jenis sapi, maka dibolehkan untuk berkurban dengan kerbau. Ya, walaupun di kalangan orang-orang Arab, ya, tidak ada kerbau di sana, yang ada sapi atau unta. Nah, untuk 1 orang dan keluarga 1 ekor kambing, sementara sapi bisa berserikat untuk 7 orang, sementara unta untuk 10 orang. Ya, itu diantara perbedaan antara akikah dengan
kurban persamaannya sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang jenisnya, caranya, waktunya ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah bahwa kurban itu sudah disyariatkan sejak diciptakan manusia yang pertama. Itu sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, diawali dengan kurbannya dua orang hamba Allah. Yang satu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi ditolak. Itu kurbannya Habil dan Qabil. Ya, jadi dua orang putra Nabi Adam alaihissalam, ya. Habil mengkorbankan hartanya, dia pilih yang terbaik, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Qabil sebaliknya, dia mengorbankan hasil pertanian yang jelek, ya, yang katakanlah tidak bisa dimanfaatkan oleh dia, kemudian dikurbankan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kurban ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian syariat kurban ini dilanjutkan oleh para nabi dan rasul sesudahnya, dan yang paling terkenal sebagaimana kita ketahui adalah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian syariat tersebut, ya, yang berbentuk pengorbanan tersebut, taqarrub tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi artinya bahwa syariat kurban itu bukan syariat yang baru, tetapi syariat yang sudah ada sejak manusia diciptakan, yang tentu saja syariat yang sudah dimodifikasi, disempurnakan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, apakah menyembelih hewan kurban itu wajib bagi yang mampu? Iya. Ya, berdasarkan pertama adalah perintah Allah Azza wa Jalla tadi dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian semata-mata karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah kurban. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan kelapangan rizki, ya, kemudian dia tidak berkurban, beliau memberikan ancaman yang keras. Kata beliau, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya bahwa kurban itu bagi yang menurut pendapat yang paling kuat, bahwa bagi yang mampu itu adalah wajib, ya. Walaupun di kalangan para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan kurban itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi tentu saja itu adalah merupakan wilayah para ulama yang mutamakin, wilayah para ulama yang mumpuni di bidangnya. Ya, kita sebagai awam, sebagai thalibul ilmi, tentu saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala laksanakan saja. Kalau ternyata itu wajib, ya alhamdulillah, berarti kita sudah terlepas dari kewajiban. Kalau itu sunnah muakkadah, ya sunnah yang sangat dipentingkan, tentu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sunnah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jawabannya iya. Ya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memberitakan untuk melaksanakan nazar. Dalam Al-Quran juga demikian. Fal yufu nuzurahum, hendaklah mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Jadi jangankan yang asalnya sunnah ya, bahkan yang mubah pun itu kalau dia nazar bisa jatuh menjadi wajib. Jadi artinya bagi orang yang sunnah untuk berkurban, apabila dia nazar, umpamanya dia mengatakan begini, kalau bisnis saya sukses pada tahun ini, atau kalau saya lulus ujian pada tahun ini, kalau saya bisa meraih apa yang saya inginkan pada tahun ini, maka saya akan nazar, ya, akan berkurban pada tahun ini. Ya, maka nazar itu harus dilakukan dan kurban bagi dia mutlak itu wajib, ya, wajib, dan seandainya dia menyalahinya maka dia harus bayar kifarat, ya, sebagaimana kifarat orang-orang yang melakukan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kurban memiliki beberapa syarat. Artinya tidak sah kurban seseorang kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut. Di antara syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama adalah, yang pertama, hewan kurbannya berupa hewan ternak, ya, yaitu unta, sapi, kambing, termasuk domba, ya, itu sama, itu satu jenis. Yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat, ya, berupa jaza'ah, berusia setengah tahun dari domba, atau saniyah, berusia setahun penuh dari yang lainnya. Nanti ada ketentuan khusus, ya. Kalau untuk sapi berapa tahun, untuk unta berapa tahun, untuk kambing berapa tahun. Jadi itu diantara syarat yang kedua, hewan yang layak untuk dikurbankan. Yang ketiga, bebas dari aib, dari cacat, ya. Yang bisa membatalkan keabsahan, yaitu apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada secara rinci. Ya, apa saja, umpamanya buta sebelah yang jelas, ya, tampak. Jadi tidak boleh berkurban dengan hewan yang bahasa kitanya itu picek, ya, apalagi dua-duanya. Kemudian hewan yang sakit dan jelas-jelas sakitnya, ya, makanya kan biasanya kalau di kota-kota besar di Jakarta itu harus melalui pemeriksaan dari aparat yang berwenang. Kemudian tidak boleh berkurban dengan hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kemudian yang keempat, tidak boleh berkurban dengan hewan yang sangat kurus, ya, sehingga hewan itu tidak punya sumsum, ya. Dan hal yang serupa atau lebih dari yang disebutkan di atas. Artinya carilah hewan yang terbaik. Carilah hewan-hewan yang mulus, yang menarik, yang gemuk, yang sehat, gitu kan. Kemudian juga yang keempat, syaratnya itu hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban, atau diizinkan baginya untuk berkurban dengannya. Artinya tidak sah berkurban dengan hewan hasil mencuri, merampok,
ya, atau hewan tersebut milik orang yang apa namanya, yang berserikat, pokoknya dia kongsi gitu, beli hewan gitu, tanpa seizin daripada teman kongsinya itu, maka kurbannya tidak sah. Kemudian yang kelima, tidak hubungan dengan hak orang lain. Ya, artinya tidak sah kurban dengan hewan gade dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi, gitu kan. Jadi makanya hewan ini hewan gadean, sapi gadean, ya tidak boleh karena itu bukan milik dia. Atau hewan ini hewan warisan yang belum dibagi, belum jelas apakah itu bagian dia atau ahli waris yang lainnya. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, ya, syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurban itu tidak sah. Ya, hanya menjadi apa namanya, sedekah biasa saja. Ya, contoh umpamanya, wah biar apa namanya, biar luang waktu disembelih pada tanggal 9. Ya, ya sekaligus untuk bukber, nggak boleh. Ya, atau juga biar lebih leluasa nanti disembelih pada tanggal 14 atau lebih gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah di antara syarat-syarat yang ditentukan kurban yang di apa, hewan yang dikurbankan. Artinya cari yang gemuk, ya, yang dagingnya banyak, bentuk fisiknya juga sempurna. Bahkan Rasulullah SAW itu kan mencari yang warna putih, kemudian bagian kepala dan kakinya itu hitam, gitu kan. Kemudian ya yang bentuknya bagus lah, gitu. Ya, kemudian juga yang harganya mahal, karena tentu saja harga yang mahal dengan yang murah itu balasannya berbeda. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa al-jaza min jinsil amal. Pahala itu apa namanya, ditentukan oleh jenis amalnya. Jadi tidak semuanya sama gitu. Asal kurban aja tidak. Tapi cari yang lebih utama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu banyak sekali, ya. Di antaranya kalau kita mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berkurban, itu. Walaupun banyak juga hadis-hadis dhaif yang apa namanya, yang menjelaskan tentang itu semua. Tapi dari semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita simpulkan ada beberapa keutamaan yang bisa kita raih dari ibadah kurban ini. Pertama adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas nikmat kehidupan yang diberikan, atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana syukur ini adalah merupakan kewajiban dan juga sekaligus kebutuhan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Kemudian juga kenapa dikatakan syukur itu merupakan kebutuhan? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan tambahan keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur.
Sebagaimana dalam ayat yang populer, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah. Allah akan menambah karunia dan nikmatnya. Yang kedua adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala alaihissalam, yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya. Ya, sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam. Bayangkan, ya, kita hanya diperintah untuk menyembelih kambing atau sapi. Nabi Ibrahim menyembelih anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dicintai, anak yang salih. Tapi beliau dan anaknya siap untuk melaksanakannya. Ya, kita timbang seekor kambing saja, padahal kita punya rezeki yang melimpah, ya. Kita punya handphone, umpamanya ada yang punya handphone sampai harga 10 juta. Beli paket internet berapa? Punya mobil, punya rumah, masih mengatakan tidak mampu untuk berkurban. Ini keterlaluan ini. Jadi ini adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah diantaranya, sebagai dijelaskan oleh para ulama, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang ini akan membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepadanya. Lebih dari mencintai Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Sampai nyawa saja, kalau memang itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan. Kemudian hikmah yang keempat adalah ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu yang mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamatu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai sama atau berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah atau kurban tersebut. Jadi ini adalah di antara beberapa keutamaan ibadah kurban. Untuk itulah, bagi siapa saja yang punya kesempatan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Kita lakukan itu semuanya, ya, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, tidak akan ada orang yang miskin karena kurban. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, memberikan kemampuan, kesanggupan, dan menerima semua ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab.